Halo sahabat Panin Asset Management, senang berjumpa kembali lagi dengan Bapak Ibu sekalian di market update bulan Januari 2021. Untuk market update bulan Januari 2021 ini akan membahas topik persiapan menjadi investor reksadana tahun 2021. Jadi apa saja gambaran umum investasi di tahun ini, kemudian apa saja indikator-indikator atau resiko yang perlu kita waspadai. Nah, untuk 2021, gambaran umum investasinya adalah sebagai berikut. Untuk nilai tukar US dollar terhadap rupiah, Panin Asset melihat di level 14.200 sampai dengan 14.500. Pada saat video ini saya rekam, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu di kisaran 13.8, 13.9. Kenapa kami masih meyakini bahwa nilai tukar itu masih ke bawah 14.000? Pertama begini, Indonesia itu mengalami current account deficit. Kenapa? Karena barang-barang dan jasa yang kami impor lebih banyak daripada barang dan jasa yang kami ekspor, termasuk juga aliran uang dan lain-lain. Nah, jadi selama terjadi current account deficit, maka nilai tukar rupiah itu seharusnya akan melemah terhadap US dollar. Memang di tahun lalu sempat kita mengalami surplus, tapi itu karena disebabkan karena aktivitas ekonomi yang melambat sehubungan dengan PSBB, sehubungan dengan COVID-19. Tapi kalau 2021 semakin mendekati normal, seharusnya kita juga akan mulai defisit lagi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian dari faktor kedua, selama ini dolar itu dipersepsikan akan melemah kalau Bank Sentral Amerika Serikat mencetak terlalu banyak uang. Betul, mau Joe Biden atau siapapun Presiden Amerika Serikat, dengan COVID-19 ini sudah pasti kalau ada program stimulus, mereka akan minta Bank Sentral untuk mencetak uang. Cuma bedanya kalau di zaman Donald Trump, cetak uang sangat agresif sekali karena mungkin harga minyak turun dan juga kondisi ekonominya kurang bagus. Tapi kalau di era Joe Biden kami melihat kemungkinan dia akan menaikkan tarif pajak. Jadi pendapatan negara Amerika Serikat akan meningkat dengan kenaikan tarif pajak, sehingga program-program stimulus itu sebagian dibiayai oleh kenaikan tarif pajak. Harga minyak juga mulai agak naik. Nah, sementara Amerika Serikat banyak mengekspor minyak gitu. Nah, jadi jumlah uang yang dicetak oleh Bank Sentral Amerika Serikat belum tentu setinggi seperti yang orang duga. Belum tentu dolar akan banyak sentimen yang membuatnya melemah, malah sebaliknya bisa saja dia menguat. Nah, untuk itu kami berpikir nilai tukar yang wajar di 14.2 sampai 14.5. Kemudian yang kedua, obligasi. Ini bukan angka return, tapi ini adalah angka imbal hasil obligasi 10 tahun yang wajar. Jadi tahun 2020 kami berpikir 6 sampai 6,5. Tahun ini kami berpikir 5,5%. Jadi tahun lalu itu sempat 7% di awal tahun, 7 sekian ya. Kemudian turun ke 6%. Nah, ketika imbal hasil turun dari 7, sekian persen ke 6%, yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu alami, harga reksadana fixed income itu ada yang naik ke 8%, 9%, bahkan ada yang naiknya 19%. Banyak yang bertanya, apakah tahun ini akan mengulanginya kembali? Nah, kalau tahun ini misalnya awal tahun 6%, turun ke 5,5%, bagaimana dengan persentase penurunan yang lebih kecil? Karena kalau dari 7,2 turun ke 6% kan turun 1,2%. Sementara kalau dari 6 turun ke 5,5 cuma 0,5%. Kemudian yang kedua, tarif pajak juga lebih tinggi. Jadi tahun ini sebagai reksadana ketika berinvestasi di obligasi sesuai dengan peraturan yang terbaru, pajak yang dibayar adalah 10%. Sementara untuk tahun lalu adalah 5%. Nah, jadi kombinasi dari kedua itu menurut Panin Asset untuk return daripada reksadana fixed income masih akan positif karena didukung oleh era bunga rendah, tapi akan sangat sulit mengulang tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun lalu bisa 8 sampai 10, bahkan ada yang double digit, maka tahun ini perkiraan kami antara 5 sampai 8%. Nah, untuk IHSG bagaimana? Ya, sudah beberapa tahun terakhir returnnya itu kurang bagus seperti itu ya. Nah, tahun ini kami mengharapkan terus terang ada perkembangan yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita ditutup di level 5979, tahun ini Panin Asset memperkirakan nilai yang wajar di 6.700.
Jadi kalau dari 5.979 ke 6.700, kira-kira ada kenaikan sebesar 12%. Ada juga teman-teman di industri kami yang memprediksikan lebih tinggi, ada yang pasang target 7.000, ada yang pasang target 68 dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kenaikannya sesuai dengan yang kami harapkan, mudah-mudahan return daripada reksadana saham bisa double digit, yaitu di atas 10% pada tahun ini. Nah, apa yang kira-kira mendukung proyeksi-proyeksi di atas? Yang pertama, menurut Panin Asset, Joe Biden akan lebih positif untuk emerging market. Tidak dalam artian dia akan mengambil keputusan atau kebijakan yang menguntungkan emerging market, mungkin tidak seperti itu. Tapi bayangkan saja kalau negara maju ya seperti seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga mungkin untuk China yang ekonominya juga sudah raksasa, kalau mereka berantem ya, atau mereka bersengketa, kita yang kecil-kecil yang emerging market ini kena ombaknya. Di zaman Donald Trump itu banyak sekali sengketa-sengketa. Ya, mulai dari pemblokiran, kemudian ada petinggi dari perusahaan yang ditangkap dan sebagainya gitu. Nah, semua hal tersebut menciptakan ketidakstabilan. Nah, sehingga asing banyak melakukan dasar. Nah, kami melihat bahwa Joe Biden ini mungkin tidak akan mengambil kebijakan atau aksi-aksi terlalu kontroversial. Jadi mungkin akan ada kestabilan di sini. Sehingga kami melihat untuk emerging market lebih diuntungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sangat kami harapkan adalah eksekusi daripada Omnibus Law. Ya, jadi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan di tanggal 2 November 2020. Memang masih menunggu beberapa peraturan pelaksana. Ya, jadi yang tentang perpajakan, tentang daerah industri, tentang kawasan ekonomi khusus dan sebagainya, memang sedang menunggu peraturan pelaksana, tapi beberapa sudah bisa diterapkan. Contoh paling gampang adalah tentang perpajakan. Jadi kalau untuk perpajakan, kalau dulu reksadana beli saham kami dikenakan pajak 10% sama kayak Bapak Ibu atas dividen yang diterima, maka berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law, pajak yang kami bayar menjadi 0%, seperti itu. Nah, jadi ada benefit pajak di situ. Ya, kalau untuk perorangan memang masih ada syarat, yaitu harus diinvestasikan di instrumen dalam negeri yang nanti akan diatur lebih lanjut oleh PMK. Nah, kemudian tentu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya pajak, tapi juga kemudahan berusaha. Jadi tinggal kita lihat saja bagaimana menteri-menterinya Pak Jokowi, kepala daerah di Indonesia bisa menggait investor asing untuk buka usaha di sini. Contoh yang paling gampang kan kemarin Pak Jokowi sudah telepon pemiliknya Tesla, Elon Musk, minta tolong kalau mau bikin satelit atau mau meluncurkan satelit dari Indonesia aja, seperti itu. Ya, ini beberapa contoh gitu ya. Mudah-mudahan eksekusinya bagus. Nah, kemudian vaksin, ya. Vaksin tentunya sekarang Bapak Ibu mungkin sedang menunggu giliran juga. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinnya bisa membuat ekonomi pulih lebih cepat. Siapa tahu kalau yang sudah vaksin sudah boleh naik pesawat, seperti itu. Tidak perlu tes PCR atau tes rapid berulang-ulang, seperti itu. Nah, kemudian untuk penurunan BI rate, kami melihat bahwa dengan semakin rendahnya suku bunga perbankan, maka proses pemindahan uang dari perbankan ke pasar modal itu akan semakin agresif. Kemudian untuk euforia investor lokal, jadi saat ini pembukaan rekening investor lokal masih terus berlanjut. Baru-baru ini saya cek akun Twitternya Bursa, mereka bikin kompetisi. Ternyata dalam 10 hari itu ada 2.400 pembukaan rekening baru, menjadi suatu angka yang bagus yang menyatakan bahwa semakin banyak orang berpartisipasi di pasar modal, seperti itu. Nah, semua ini bukannya tanpa resiko. Ya, resikonya apa aja? Nanti juga akan ada pembahasan lebih detail. Jadi misalkan kalau efektivitas sama distribusi vaksinnya kurang baik. Nah, seperti yang kita baca, vaksin itu nggak cuma disuntikkan saja, logistiknya juga harus kita perhatikan. Ada jenis vaksin yang harus minus 70 derajat, ada jenis vaksin yang harus minus sekian derajat. Bagaimana memastikan bahwa vaksin tersebut dalam proses distribusi ke daerah, dibuka dari kemasannya, kemudian disuntik, itu semua sudah sesuai prosedur. Apakah petugas-petugas di lab sudah mampu menjalankan itu? Ya, bisa saja di bagian pelaksanaan atau eksekusi itu ada masalah atau orang yang tidak mengikuti SOP, sehingga setelah disuntikan ternyata vaksinnya jadi tidak efektif. Kemudian kenaikan daripada kenaikan daripada pasien COVID-19
Ya, kalau di Jakarta minggu kedua atau 11 Januari akan diberlakukan PSBB yang lebih ketat. Yang kalau saya nggak salah berlaku untuk Jawa dan Bali, gitu. Ya. Kemudian kenaikan tarif pajak Amerika Serikat dan pengetatan regulasi. Nanti akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya.